kabar yang udah memasuki suasana dan nuansa liburan? Saya Kak Rose hari ini juga tetap menemani Anda di acara Rumpi Those Secrets. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya, berbagi keseruannya, pokoknya macem-macem deh. Yang pertama ini ada Ibu Kos sama Kanaka. Hai. Ini seru banget ya karena Kanaka akan berbagi ceritanya. Kemarin dia baru meraih berapa? 3 medali emas ya. Dua medali emas, satu perak. Satu perak untuk ajang lomba taekwondo, tapi lomba taekwondonya pakai VR gitu ya. Iya. Jadi virtual. Seru deh, nanti kita tanya ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai menjadi perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini hal yang menjadi perhatian publik itu ya, walaupun sebelumnya sempat menjadi desas-desus kayaknya gini deh, kayaknya gitu ya. Ternyata betul, Inara kemarin ya akhirnya mencabut laporannya terhadap Insanul. Kemarin kan dia sempat melaporkan Insanul tuh dengan tuduhan apa sih pasal penipuan gitu ya. Tapi akhirnya Inara mencabut laporannya secara resmi. Nah ini keterangannya juga alasannya menarik karena setelah ketemu sama Buya gitu dinasehati bahwa kan udah nikah ya, udah resmi berarti udah jadi suami. Kalau ingin betul-betul menjalani pernikahan dengan benar ya harus nurut suami katanya gitu. Coba kita lihat statementnya berikut ini. Kalau lihat mukanya Inara itu berat sekali gitu dia menyampaikan itu ya. Coba kita lihat statementnya atau komentar netizen berikut ini. Yang berikutnya, berani nih ya ngakuin suami bukannya suami orang tuh katanya gitu. Yang berikut, gak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang katanya. Ini adalah salah satu statementnya Inara waktu pernah diwawancara, terus habis itu dikutip lagi sama netizen. Yang berikut, Kak bukan masalah memikirkan opini netizen, tapi pikirkan gimana hancurnya perasaan Kak Mawa. Lanjut. Menikah siri memang sah secara agama, tapi kalau sudah punya istri harus sepersetujuan istri sah. Kalau diam-diam nikah siri tanpa izin istri, mana sih? Yang berikut, suami saya kata Inaroh, suami Mawa, woi katanya gitu. Yang berikut, ini pasti gara-gara I love you Inara. Nah ini menarik nih. Ini menarik nih ya, kenapa? Karena seminggu yang lalu deh, itu Insanul sempat tuh datang juga ke Polda ya, itu kasusnya kayaknya dia melaporkan juga untuk kasus illegal access atau apalah gitu. Terus dia wawancara wartawan. Nah itu kan sempat tuh ada statementnya yang bahwa dia juga kontekan sama Mawa, juga kontekan sama Inara. Terus dia bilang kan emang harus adil. Terakhir dia tuh sempat menyebut begini, terakhir ya, I love you Mawa, I love you Inara. Nah statement itu kemudian oleh netizen di stitch lah, dibuat menjadi konten. Coba kita lihat kontennya seperti apa. Berikut ini. Ada komentar netizen lagi. Astaga, oke kita baca berikut ini. Oh dari Prilly. Prilly aja sampai gatel ya kan. Makasih udah menyuarakan isi kepalaku katanya gitu. Yang berikutnya. Bener-bener NPD final bos katanya gitu. Yang berikutnya, Jule cepat tunjukkan pesona lu. Ini saatnya Jule katanya gitu. Yang berikut, ini beneran Inara nggak ilfil kah katanya gitu. Yang berikutnya, ekspresi cewek-cewek saat dengar I love you Mama. I love you juga Inara gitu. Ada lagi komentarnya? Sampai nggak bisa berkaca-kaca ya. Itu Inara udah lihat belum sih? Inara udah lihat belum tuh videonya? Tapi ya di satu sisi ya emang kan kalau maksudnya udah menikah sih memang ya udah itu jadi suaminya. Karena itu pentingnya sebelum menikah itu ya background checking. Terus mungkin perlu juga diposting di sosial media. Biar ya ada background check ala netizen. Kan netizen katanya ini intel ya jago. Mungkin mereka juga bisa membantu gitu untuk background checking. Ya kita ikuti saja beritanya, ini sudah di akhir tahun 2025. Kita ikuti nanti perkembangannya di tahun 2026. Kita menuju ke bintang tamu kita aja ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nih karena aku udah menunjukin bawa medalinya ya. Ternyata itu agak salah, 3 medali. 2 emas, 1 perak. Iya. Gimana coba tunjukin dong Mas medalinya.
Yang perak. Wah, ini perak, Ini emas. ini emas. Wah, berat banget ini medalinya. Udah jadi total udah banyak banget ya medali kamu ya. Singapura katanya gitu. Seperti apa sih lombanya? Ini lucu banget. Kalau orang biasanya mah tanding langsung ngadepin lawannya ya. Iya. Kalau ini apa sih istilahnya? Jadi ada 2 pertandingan, ada yang kyarugi yang langsung, langsung. sama satu lagi namanya virtual taekwondo. Virtual taekwondo. Kamu menangnya yang kategori apa? Yang virtual taekwondo. Ini virtual sama taekwondo. satu lagi yang pomse tapi online di Indonesia. Oh, ini di Indonesia. Ya, tapi kejuaraan Singapura juga. Kejuaraan tapi Singapura juga. online. Online. Ah, seru banget. Coba kita lihat ini yang virtual kayak apa berikut ini. Capek juga ngelihatnya ya, nggak capek itu. Jadi yang tadi yang pertama emang yang kontak fisik Iya. itu ya, itu yang medali perak. Iya. Terus nah itu yang kedua tuh namanya Virtual apa? taekwondo itu lebih capek loh daripada kontak fisik. Yang virtual. Iya, aku Karena ngeliatnya udah juga capek. cepet-cepetan Heeh. nendang. Jadi tuh kayak gimana sih rasanya kamu tuh pas lagi gitu tuh? Jadi kamu ngeliat apa? Ngelihat layar pas fight-nya. Pas lainnya. Jadi kan ini kan kamu ditutup gitu. Nah Iya. di dalam itu tuh apa yang kamu lihat layar? Ha-ha. Terus di layarnya tuh ada apanya? Ada orang yang lagi fight apa sama lawannya. Oh, ada lawannya. Jadi Ada kayak lawannya. jadi rasanya kayak ngelawan ya Iya. one by one gitu kan, gitu ya. Terus tapi lawannya itu lawan asli dia emang juga. Iya. Cuman- dia pakai VR juga. di Sampai dalam. VR juga. Jadi lawan kamu ada di sebelah kamu situ. Iya. Cuman secara virtual. Iya. Terus capek nggak? Lebih capek yang itu, lebih ngep. Kenapa? Kenapa? Lebih Karena ketutupan ininya aku. Oh, jadi nafasnya agak susah gitu ya. Heeh. Terus kan kalau misal kalau langsung kan kalau kamu kena tendang itu kan berasa ya. Kalau itu berasa juga Nggak. nggak berasa. Nggak berasa. Terus ya itu karena lebih capek. Iya. Terus apalagi sih yang kamu rasain waktu kamu lomba virtual? Itu doang. Itu doang, Heeh. capek doang gitu. Iya. Capek sama ya seru aja ya. Seru. Lebih kalau kamu suruh pilih gitu kalau ada 2 pilihan mau yang langsung atau yang virtual? Yang langsung. Yang langsung. Kenapa yang langsung? Lebih seru. Oh lebih seru yang langsung gitu ya. Nah ini kan aku tadi tanya, ini bawa nggak alatnya? Ternyata nggak semua orang punya alat ini ya. Enggak, di Indonesia baru ada 2 alatnya. Baru ada 2 alatnya. Oh terus ini pertandingan terus ke Singapura juga Iya. gitu. Ada latihan khusus nggak kalau untuk pakai VR tuh latihannya khusus atau sama aja? Khusus. Oh ada latihannya khusus. Bedanya apa? Bedanya pakai VR. Oh cuma pakai VR doang, tapi gerakannya, tekniknya semua sama. Aturannya juga sama. Aturannya juga sama. Kamu nendang cepet banget tuh pas di VR itu. Itu aku jadi bingung gitu. Itu lagi ngapain sih sebenarnya di dalam ini, di dalam? Nendang. Oh lagi nendang, secepat itu. Terus dianya gimana kalau kamu nendangnya secepat itu? Kadang-kadang Heeh. kalau kecepatan banget Heeh. dia bisa nggak naik ke atas kakinya. Oh dia bisa nggak naik ke atas, jadi teknologi sensornya. Oh. Jadi nggak boleh terlalu kayak cepet gitu. Oh. Jadi itu yang natural aja. Oh. Makanya dia nendangnya gini supaya kalau dia nendangnya dipotong langsung tuh kayak kecepatan. Jadi nggak kebaca sama komputernya. Komputernya. Makanya dia nendangnya gini supaya sensornya kena. Supaya kebaca, makanya harus berkali-kali supaya masuk gitu ya, jangan sampai nggak kebaca itu tendangannya. Oh berarti istilahnya jadi 2 kali lipat ya energi dan kecepatannya Iya. gitu nggak sih? Iya. Karena ini ada teknologi yang ya nggak secanggih kalau lagi asli gitu kan. Oh ya ampun. Terus ini adeknya juga ikut pertandingan di situ, Ikut. tapi yang langsung dia. Ikut dia VR juga. Oh, VR juga. Karena kan masih underage kan. Tapi Harusnya kecepatan. start dari 7 tahun, dia masih 6 tahun. Jadi dia aku masukin yang VR. Cuman itu Nendangnya dia kecepatan. belum menang karena tendangannya kecepatan. Dia belum bisa kontrol tendangan jadi langsung Oh ya terlalu ampun. cepat. Ih, lucu banget ya ini ya ada ya aku baru tahu ya ibu Ada. ibu kan juga Nanti kita bawa ke sini, aku lawan sama Karos. bisa ya. Bisa. Walaupun aku bukan seorang Bisa dong. Kok bisa? Kalau nggak pakai kayu aja begini-begini tongkat. Oh, itu Kak. tetap kebaca ya? kan? Ini Kak. Itu nggak capek, toh nggak ada yang nilai jurinya ya. Iya. Ah, nih kita lihat juga abis itu kan di Singapura suka kamu jalan-jalan juga ya. Iya. Ada videonya coba kita lihat yang berikut. Kok bapaknya nggak ikut kali ini? Aduh, bapaknya lagi ngurusin keramik, ngurusin tembok, semen. Pembangunan Ikut, ya. Iya. Oh, ini kalau aku tadi tanya ini kalau anak-anak yang atlet liburannya beda ya bawa alatnya ya. Itu bawa sendiri tuh sepatu roda. Iya. Bawa sendiri. Oke. Ini kita mau ada nih mainan ya. Ini artinya pernah ngalamin, ini nggak pernah ngalamin ya. Kita ada pertanyaan berikut ini. Selama liburan kemana aja gitu ya, pernah nggak sih kalian mengalami kecopetan?
Nggak pernah. Alhamdulillah. Dibohongin sama orang asing, orang yang nggak dikenal. Pernah. Pas saat liburan. Oh kamu nggak ya? Aku sendirian. Kenapa itu gimana ceritanya? Aku kena spam waktu di Thailand. Heeh. Jadi itu kan waktu itu cuma bertiga doang. Terus iseng kan, kemana ya? Udahlah kita ini ada di pinggir jalan ada yang tawar-tawarin gitu. Oh ya berapa? Cuma 800 baht apa? Murah banget gitu. 800 baht. Oh udah ngapain aja? Ke yang sungai-sungai itu. Iya. Ternyata di sungai-sungai itu tuh kita kayak dijebak lagi, bukan di sungai yang aku udah pernah ke situ. Kita masuk lewat belakang gitu dan itu tuh ditembak gitu harganya tiba-tiba harus bayar senilai naik perahu itu bayarnya 2,7 juta. Astaga, nggak boleh mundur. Nggak boleh mundur, bolehnya pulang gitu. Padahal tempat itu aku tahu udah deket banget sama tempat tujuan wisata aslinya. kita. Akhirnya kita kabur terus pesan taksi online untung dapat. Kalau kamu kabur itu sebenarnya ada resiko apa? Sama dia dikejar, suruh Yang pulang. kan udah bayar Nggak, maksudnya sebenarnya. pulang tuh pulang gimana? Pulang sendiri gitu? Pindah ke tempat wisata aja sih. Oh. Cuman habis itu mesti cari taksi online karena dari tempat kita nginep tuh kayak 1,5 jam gitu. Oke. Pernah nggak pernah ke tempat makan yang kayaknya viral, mahal, tapi ternyata makanannya kalian nggak cocok? Pernah nggak? Nggak inget. Nggak ingat. Mama nih yang ingat, pernah nggak? Kayaknya enggak deh, aman. Nggak pernah deh. ya, aman. Udah jauh liburan tapi pas lagi liburan ternyata ada yang sakit. Oh, pernah. Hah? Pernah. Pernah. Siapa yang sakit? Kamu. Ini sama Kalundra. Jadi pertandingan taekwondo pertama kali kita ke Singapura, itu udah rame-rame berangkatnya. Ada mama mertua aku, ada mama aku, berangkat 10 orang buat temenin dia tanding taekwondo. Tapi alhamdulillah waktu itu sakit demam ya. Kakak demam, adiknya juga demam, jadi nggak jadi tanding. Ya, tapi jadi liburan ya. Enggak kan sakit. Oh ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, pengalaman. Kapan lagi tuh demam di luar yang penting sembuh, yang penting sembuh. Iya, sembuh sehat. Iya. Sehat ya, pakai obat-obatan biasa aja. Iya. Oke, ini ada lagi nih. Ini menarik nih. Sekarang kamu juga katanya belajar main padel. Iya, ada videonya nih kita lihat berikut. Ibu, katanya kamu lebih jago padelnya daripada mama sekarang ya? Nggak tahu. Dia lebih jago dia, aku kalah. Ibu sekarang selain jadi ibu kos katanya jadi ibu bos lapangan padel. Amin. Amin. Iya, itu lapangan padel sendiri. Enggak, itu lapangan padel sewa. Belum jadi. Belum jadi. Insya Allah doain Kak. Tahun depan insya Allah. Insya Allah. Makanya mudah. bapaknya lagi nyari-nyari bahan bangunan itu salah satunya buat lapangan lagi. padel. Dia ikutan ngaci-ngaci gitu semua. jagain biar cepat jadi. Ini kan tadinya ibunya nih main padel. Padel kan kalau kita tahu mahal ya alatnya. Raketnya mahal, bajunya mahal. Sewa pelatihnya mahal, sewa lapangan juga mahal. Udah balik modal belum itu, Bu? Lu belum jadi. Belum jadi Kak. Jadi belum balik modal. Belum jadi. Jadi berarti kali 2 dong ini lah. Raketnya beda nggak nih sama anak-anak? Beda, kan kalau anak-anak raketnya raket junior. Oh junior. Oh oke. Tapi aku yang coaching dia yang jago. Jadi dia nggak coaching. Dia Makanya cuma kata liatin bapaknya kamu. kamu berhenti aja coaching lah. Ibu Kamu yang- nggak ibu jago yang jago. coaching. Aku yang coaching, yang jago dia. Tapi dia nggak coaching. Coachingnya dia cuma sedikit doang. Oh hanya ngeliatin ibu doang ya. Nyoba-nyoba sendiri, main-main aja udah jago Oke, sendiri. sekarang kita Apa? kasih permainan juga. Ini tapi nggak ada medalinya nih kalau kayak gini, cuman cocok-cocokan ya kan. Gini, apakah jawaban Dapat Kanaka? voucher. Voucher juga nggak Oh, ada. nggak ada, ya. Nggak ada apa-apa di sini juga. Tapi kalau sama jawabannya antara jawaban kamu sama jawaban manggilnya apa sih? Bunda. Jawaban Bunda, maka ya udah kita kasih tepuk tangan ya. Oke, tulis ya. Oh iya. Kamu jawab begini. Bunda, dari taekwondo, padel atau sepatu roda, kegiatan manakah yang merupakan paling favoritnya Kanaka? Oke. Oh, Kanaka, jangan sampai Bunda lihat jawabannya. Kamu tulis jawaban kamu. Yang paling kamu suka apa? Tereng teng. Oke. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3, buka. Pintar. Hebat Bunda. Yang berikutnya. Apa negara favorit tujuan liburannya Kanaka? Yang pernah. Yang kamu paling suka ya? Yang pernah. Tapi kamu paling suka itu. Oke, 1, 2, 3. Sama. Kayaknya Bunda juga paling suka itu ya Bun. Iya. Yang berikut.
pelajaran apa yang Kanaka itu paling gak suka di sekolah? Paling gak suka aku. Nah, kata Kok dia cepet nulisnya? Nah, 1, 2, 3. Musik di Bahasa Inggris sudah suka ya, Kak? Oh, udah suka sekarang. udah suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah suka. Bahasa Inggris cuma tinggal nonton Musik film ya. musik ya. Musik ya. Nah, kamu ada pelajaran musik? ada. Pakai apa musiknya? Pakai apa? Suling. Suling ya? Bukan. Kenapa kamu gak suka sih sama musik? Kayak bikin suara gitu. Gak Dia gak suka yang kayak bikin-bikin suara gitu. Ya kan? Oke, sekarang hewan apa yang paling ditakutin sama Kanaka? Ada nggak binatang yang kamu tuh paling mungkin nggak takut ya, tapi lebih kayak ih gitu kalau ketemu itu kayak males banget deh Oh, deket-deket. aku tahu. Mikir dulu dia. Oke, 1. Tapi bukan tahu jijik. Oh iya, 1, 2, 3. Tikus. Kamu kalau ada tikus lari-lari. Ulat. Ya siapa yang nggak lari sama tikus ya? Bunda kalau ada tikus aku kejar loh. Tikus itu loh. Buat apa, Bun? Biar dapat. Oh, Bunda berani ya? Pegang Iya. tikus berani? Tikus di rumah aku segede-gede gini. Itu tikusnya Miki ya? Iya, Bos. kalah kucingku. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Tia, sama Kanaka. Berikut ada Bara Valentino. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bara Valentino, kita mau Google Me dulu ya, Bara. Kalau Siap. ngomong soal kamu tuh apa sih yang dicari orang? Buka. Set. Waduh, Kenapa tidak mau balik ke Afghanistan? Katanya gitu. Emang iya, Bara? enggak mau. Nanya doang orang mau, kamu mau balik ke Itu sana. kan cuman search orang Iya, aja search kan. orang, search Cuman orang. search aja. Kenapa kamu kayaknya lebih betah di sini gitu? Oh, kalau betah sih alhamdulillah betah, Betah. banget. Tapi ada keinginan juga nggak sih suatu hari kamu akan ya menghabiskan hidupmu di Afghanistan atau kamu lebih suka di sini aja? Menghabiskan sih di sini aja. Di sini aja. Ya, kalau boleh. kalau boleh di sini aja. Kalau boleh Tapi di sini. untuk kunjung lagi ke Afghanistan udah pasti Udah tiap pasti, tahun. tiap tahun Karena ya. kan almarhum ayah kan Dikuburnya di sana ya? dikuburnya di sana, jadi tiap tahun aku harus ke sana. Tiap tahun pasti ke sana. Insya Allah. Ini ada videonya ya, 6 bulan yang lalu itu Bara pulang ke Afghanistan. Ada videonya yang diposting oleh Bara. Kita lihat yang berikut. Bara, kamu kan istilahnya merantau ya. Betul. Pergi jauh dari negara kamu gitu. Apa sih yang paling menantang buat kamu? Jauh dari negara, jauh dari keluarga. Yang paling menantang pertama kan jauh dari keluarga ya. Apalagi aku yang tahun pertama tuh berat banget. Tahun pertama berarti. Tahun pertama tuh paling berat, apalagi kan tahun pertama itu pertama kali kan aku jauh dari keluarga, terus jauh dari orang tua. Beratnya ya rindu, katanya rindu itu berat kan, ya itu berat banget. Cuman paling menantang itu yang kita harus menyesuaikan sama culture di sini, tradisi di sini, terus bahasannya juga harus Iya, mulai pasti. lama-lama, maksudnya belajar dulu itu sih. Di awal-awal. Kalau Iya. sekarang? Sekarang yang paling menantang apa ya? Ya kita sih harus setiap 6 bulan harus perpanjang terus. Urusan administrasi ya itu yang menantang. Administrasi, maksudnya kalau untuk urusan kita misalnya kantor, investor gitu-gitu masih bisa 2 tahun. Tapi kalau punya aku tuh setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan aku harus keluar terus dari sini Oke. untuk perpanjang itu. Oke. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan ya, kan kamu awalnya ke Indonesia bukan ada pakai visanya adalah visa sosial budaya waktu itu. Pertama kali ya? Pertama kali ya. Apa sebetulnya yang kamu kerjaan di awal itu sampai harus pakai visanya sosial budaya? Apa Sosial sebenarnya kamu budaya tujuannya tadinya- ke Indonesia? Setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tapi lebih.